Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizwan Hilmi Roifi dengan NIM 51 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi ada 4 konten. Yang pertama untuk pendahuluan, yang kedua perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ketiga motif perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batu bara. Selain itu, dalam perkembangan landasan hukum yang ada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan peraturan pelaksanaan belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara, termasuk permasalahan lintas sektoral antar sektor pertambangan dan sektor non-pertambangan. Lalu yang perbedaannya untuk yang pertama, di wilayah pertambangan di Undang-Undang Nomor 4 di pasal 9 ayat 1, jadi WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Diubah ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi WP sebagai bagian dari wilayah hukum pertambangan, merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Lalu untuk ayat kedua di pasal 9, jadi untuk yang nomor 4 tahun 2009, WP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk perubahannya di nomor 3 tahun 2020, jadi WP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah, setelah ditentukan oleh pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada di pasal 10 di Undang-Undang Nomor 4, di mana penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dilaksanakan sebagai berikut. Lalu pada perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di mana pasal 10 ini di ayat 1 penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 terdiri atas WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Lalu selanjutnya perubahan di pasal 11 untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP. Lalu perubahan tentang pasal 11 di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi Menteri melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WP. Jadi tidak lagi pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan Menteri yang melakukannya. Lalu untuk pasal 13 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi WP terdiri atas WUP, WPR, dan WPR. Lalu untuk perubahannya di Undang-Undang Nomor 3, jadi pasal 13 ini dihapuskan. Lalu untuk pasal 14 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi tentang wilayah usaha penambangan, di ayat 1 penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ayat kedua, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi pasal 14 ini ketentuannya dihapus. Di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan satu pasal, ya, ini pasal 14A, sehingga bunyinya sebagai berikut. Jadi, wilayah WP yang ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama memiliki sebaran informasi batuan pembawa data, indikasi data sumber daya, dan atau data cadangan mineral batu bara. Lalu yang kedua memiliki satu atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya. Yang ketiga, tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, atau WUPK. Hal yang keempat, merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan. Yang kelima, merupakan wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut. Lalu yang terakhir, merupakan wilayah hasil penciutan atau pengambilan wilayah IUP. Lalu untuk pasal 36 tentang izin usaha pertambangan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi ayat 1 IUP terdiri atas 2 tahap. Yang pertama, IUP eksplorasi meliputi kegiatan pendidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Dan kedua, IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Untuk ayat yang kedua, pemegang IUP
eksplorasi dan pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Untuk perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi ayat 1 terdiri atas dua tahap kegiatan. Yang pertama, eksplorasi, ini masih sama. Lalu yang kedua, operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, atau pengembangan dan pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Untuk yang ayat kedua, jadi pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu untuk pasal nomor 38 di Undang-Undang 4 tahun 2009, jadi IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perserokongan. Dan untuk perubahannya di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, jadi IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Jadi tidak perseorangan lagi, tapi perusahaan perseorangan. Lalu untuk pasal 42 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi untuk ayat 1, jadi IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun. Ayat 2, IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. Ayat ketiga, IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Lalu ayat keempat, IUP eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. Nah, untuk perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 diberikan selama, jadi untuk 8 tahun untuk yang mineral logam, untuk yang mineral bukan logam 3 tahun, mineral bukan logam jenis tertentu 7 tahun, pertambangan batuan 3 tahun, dan pertambangan batu bara 7 tahun. Lalu ada pasal 42A, di mana ayat 1 berisikan jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf A dan huruf E dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Lalu ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya di pasal 43 untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberian IUP. Lalu ayat kedua, pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Lalu pasal 44, izin sementara sebagaimana maksud dalam pasal 43 ayat 2 diberikan menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Lalu pasal ke-45, mineral atau batu bara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dikenai iuran produksi. Dan untuk perubahannya, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, pasal tersebut semuanya dihapuskan ketentuannya. Lalu untuk pasal 46, jadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi ini pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Ayat kedua, IUP operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha koperasi atau perserokongan atas hasil pelelangan WIUP, mineral logam, atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. Untuk perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi ayat satunya, pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk mendapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Ayat kedua, pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Lalu ada penambahan di ayat ketiga yang dimana ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan operasi produksi diatur lebih lanjut dengan peraturan dari pemerintah. Selanjutnya, pasal 51 tentang pertambangan mineral logam di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi WIUP dari mineral logam ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perserokongan dengan cara lelang. Untuk perubahannya di Nomor 3 Tahun 2020, jadi WIUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perserokongan yang tadi dengan cara lelang. Lalu ada penambahan ayat 2 dan ayat 3, yang dimana ayat 2 ini lelang WIUP-nya itu mempertimbangkan luas WIUP mineral logam yang akan dilelang, kemampuan administratif atau manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, dan kemampuan finansial. Lalu ayat ketiganya ini ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu untuk pasal 54 tentang pertambangan mineral bukan logam di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi
WIUP mineral bukan logam sama diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Untuk perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, jadi WIUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan lagi. Dan dengan cara permohonan wilayah kepada menteri. Kalau tadi kan pemerintah, kalau yang ini menteri. Lalu untuk pasal 55, jadi pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 hektar dan paling banyak 25.000 hektar. Lalu perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di ayat 1 pemegang IUP pada tahap kegiatan eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektar. Seperti itu. Lalu untuk pasal 57 di pertambangan batuan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, jadi WIUP-nya tetap diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada pasal 37. Lalu perubahannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberikannya kepada badan usaha tetap, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada menteri. Lalu untuk pasal 58 yang dimana ayat 1 pemegang eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 hektar dan paling banyak 5.000 hektar. Untuk ayat kedua, pada wilayah yang telah diberikan WIUP eksplorasi batuan dapat diberikan WIUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. Untuk ayat ketiga, pemberian WIUP sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang WIUP pertama. Lalu perubahan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimana pada ayat 1 pemegang IUP pada tahap kegiatan eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 hektar. Lalu ayat kedua, pada wilayah yang telah diberikan IUP batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda. Ayat ketiga, pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama. Lalu ayat keempat, dalam hal tidak terpihak-pihak lain untuk mengusahakan mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 21, pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki IUP untuk mengusahakan mineral bukan logam atau batuan lain yang keterdapatannya berbeda. Lalu pasal 60 tentang pertambangan batu bara di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Untuk yang perubahannya diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Yang dimana ayat 2-nya ini lelang WIUP batubara mempertimbangkan luas WIUP batubara yang akan dilelang, kemampuan administratif atau manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, dan kemampuan finansial. Lalu ketentuan lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu motif perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang pertama tentang peningkatan tata kelola. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini dia bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sektor penambangan yang sebelumnya dianggap kurang efektif. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara lebih terstruktur, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Lalu yang kedua, keberpihakan pada kepentingan nasional. Jadi salah satu motif utama adalah untuk meningkatkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Undang-undang baru ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan negara, serta menjamin bahwa hasil pertambangan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, wawasan lingkungan. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini juga mencakup pengaturan yang lebih ketat mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Ini termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem lokal. Lalu yang keempat, ada penyesuaian dengan perkembangan terkini. Jadi perubahan ini juga dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terkini dalam industri pertambangan dan tantangan yang dihadapi, seperti isu lingkungan dan sosial. Jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini memperkenalkan konsep baru seperti wilayah hukum pertambangan dan penguatan peran BUMN dalam pengelolaan sumber daya. Lalu yang terakhir, kaitannya dengan penguatan perizinan. Jadi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah struktur perizinan dengan mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang diharapkan dapat mengurangi tumbang tindih regulasi dan mempercepat proses perizinan. Namun hal ini juga menimbulkan kritik terkait potensi pengabaian hak-hak daerah dalam pengelolaan sumber daya.
Jadi kesimpulan yang bisa didapatkan dari perbedaan antara Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 ini tentang pertambangan mineral dan batu bara, ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun terdapat banyak niatan baik dalam reformasi kebijakan ini, pelaksanaannya tetap memerlukan perhatian serius terhadap dampak masyarakat lokal dan lingkungan hidup, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Kurang lebihnya sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.